Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau membuat yang viralnya ini sebenarnya 3 bulan yang lalu. Viral karena satu piece-nya ini harganya 180.000 teman-teman. Dan saya belum pernah mencoba sih yang aslinya ya. Ini tuh kroket Belanda. Belum pernah coba yang aslinya. Tapi mungkin sudah bisa terbayangkan betapa enaknya itu karena dia menggunakan butter, terus kejunya juga yang premium, susunya juga semuanya premium bahan-bahannya, pakai daging sapi juga. Nah kalau ini versi yang ekonomisnya, jadi dagingnya diganti sama ayam, susunya juga pakai yang UHT yang biasa dijual di warung-warung juga ada. Terus butternya saya ganti dengan margarin. Dan untuk kejunya saya pakai keju Pro Cheese Oles yang udah paling murah tapi enak, melted juga. Pokoknya di resep ini tuh semua bahannya tuh yang ekonomis tapi rasanya enak. Tetap ya harus ada crunchy di luar dan lembut di dalam. Ciri khasnya seperti itu. Mari kita lihat pembuatannya. Nah ini bahan-bahan yang saya pakai untuk membuat rogutnya, adonan rogutnya. Nanti akan saya tumis bawang putih dan bawang bombay dengan 100 gram margarin untuk pengganti butter. Nanti akan dimasukkan terigu, pala bubuk, lada bubuk, kaldu, garam, gula. Kemudian ayam ini pengganti dari daging ya. Nanti akan dikasih kaldunya juga. Oh ya, saat merebus ayamnya ini kaldunya jangan dibuang, diambil bagian yang buih-buihnya itu dibuang aja, jadi kaldunya bersih. Nanti itu akan dipakai. Lalu nanti akan dimasukkan juga susu ultra yang UHT yang full cream ini, saya beli di warung yang terdekat aja. Kemudian ada keju spreading, udah paling murah dan enak, dia tuh melted juga. Dan ada seledri. Untuk resep lengkapnya nanti akan saya taruh di deskripsi box. Pertama-tama saya cincang dulu ini setengah buah bawang bombay dan 4 siung bawang putih, ukuran kecil ya. Kalau ukuran besar cukup 2 siung bawang putih aja. Lanjut kita cincang si daun seledrinya kecil-kecil. Oke, sekarang kita akan lanjut tumis-tumis. Saya akan menumis bawang bombay dan bawang putih dengan setengah saset Blue Band atau 100 gram ini Blue Band margarin ya. Kita lelehkan dulu margarinnya. Ini sudah banyak yang meleleh, langsung aja kita masukin bawang-bawangannya, bawang bombay dan bawang putih. Kita tumis sampai harum, sampai dia agak kecoklatan sedikit. Lanjut kita masukkan tepung terigunya sambil kita aduk-aduk dan apinya kecil aja supaya dia nggak langsung gosong. Jadi terigunya ini dimasak sampai matang supaya dia tidak bau terigu, tidak bau mentah. Lalu kita tambahkan pala bubuk dan lada bubuk. Lalu kita aduk lagi. Kalau kira-kira sudah matang, sudah tidak bau terigu, kita masukkan air kaldu ayamnya. Jadi ini 500 ml kaldu ayam dari 500 gram ayam yang saya rebus selama kurang lebih 30 menit. Nah kalau ngerebus ayam kan biasanya ada busa-busanya gitu, nah itu dibuang supaya supaya bersih gitu kaldunya. Oke, ini kita aduk rata sampai dia menyatu semuanya ya. Tuh, dia akan menjadi creamy dan lembut banget. Kalau udah tercampur seperti ini, kita tambahkan ayam suwirnya. Ini disuwir ya, bukan dicincang, supaya dia tetap ada serat-seratnya. Lalu tambahkan seledri yang sudah dicincang. Lalu masukkan juga 2 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam dan 1 sendok teh garam. Jangan lupa masukkan 2 sendok makan gula biar rasanya itu nggak asin aja. Lalu masukkan susu UHT full cream 200 ml.
Oh ya, tadi saat menuangkan semua-muanya itu saya matikan dulu apinya biar dia nggak gosong. Sekarang saya nyalakan lagi apinya, kecil aja ya. Ini sambil kita aduk rata. Oke, sekarang terakhir kita masukkan keju pro cheese oles. Ini udah paling murah dan dia tuh melted banget. Harganya paling murah dan enak tentunya ya. Ini saya pakai 1 bungkus. Aduk-aduk rata. Kita masak sampai dia lebih mengental sedikit. Jadi kalau ciri khasnya kroket Belanda ini, dia tuh luarnya tuh crunchy tapi dalamnya tuh benar-benar lumer, jadi nggak dibikin seperti kroket kentang yang padat gitu, enggak. Jadi ini tuh kalau dibelah tuh dia lumer, jadi dimasaknya jangan terlalu lama, nanti dia akan tambah padat. Nah, ini udah cukup seperti ini, kita matikan kompornya. Lalu akan saya pindah ke tempat, ke wadah, dan akan saya masukkan ke dalam kulkas sampai dia ngeset, sampai dia bisa dibentuk. Karena kalau dalam keadaan seperti ini dia nggak bisa dibentuk ya pakai tangan, jadi karena benar-benar lembek, masih benyek-benyek gitu. Jadi akan saya taruh di dalam wadah sampai adonannya ngeset dan bisa dibentuk. BTW jangan salfok sama kompor saya, itu saya salah pasang stikernya. Jadi begitu guys. Oke, ini sudah dimasukkan ke dalam wadah. Sekarang kita masukkan ke dalam kulkas. Kita lupakan sejenak, kita kerjakan yang lain dulu sambil menunggu. Oke, saatnya kita siapkan bahan-bahan pencelupnya. Saya siapin 3 tahap ya. Ini ada tepung kering, tepung terigu biasa, itu aja. Ini untuk basahnya. Nih, ini untuk keringnya. Ini untuk tepung basahnya akan dicampur dengan 1 butir telur dan air. Ini kita kocok sambil ditambahkan air sebanyak 120 ml. Dan setelah tercampur, baru deh kita masukkan tepung terigunya. Saya pakai 12 sendok makan. Masukkan sedikit-sedikit sambil diaduk rata. Tambahkan sejuput garam supaya dia nggak terlalu hambar. Oke, ini untuk pelapisnya udah selesai. Ada tepung kering, tepung basah, dan tepung panir. Sekarang akan saya keluarkan rogut yang sudah ditaruh di kulkas ya. Ini tuh, ini udah agak bisa dibentuk. Dia udah agak-agak padat gitu. Tapi nanti ini ketika digoreng dia akan lumer lagi. Nih, saya akan ambil 1 sendok munjung kayak gini. Langsung ditaruh di tepung kering dan kita bentuk-bentuk kayak gini, dibentuk panjang. Pakai tepung kering supaya nanti dia ada lapisannya gitu. Jadi sebelum ke tepung basah, tepung kering, jadi dia nanti lapisannya itu agak tebal. Nih, terus lanjut ke tepung roti, tepung panir. Nah, ini hasilnya jadi lebih besar ya, karena dia ada lapisan luarnya. Ini saya padat-padatkan lagi supaya nggak copot-copot waktu digorengnya nanti. Ini satu udah selesai, kita taruh dalam wadah. Nanti ini bisa ditaruh untuk di freezer ya, bisa dibukukan, bisa tahan sampai 1 bulan kalau dia tertutup rapat ya. Baiklah, saya akan mengerjakan semuanya sampai selesai. Oke, ini adonan terakhir, jadinya semua ada 16 piece ya. Ini makan satu aja udah kenyang. Jadi dapatnya banyak banget. Oh ya, untuk modal saya habis 50.000 ya. Jadi untuk modal per piece-nya itu kira-kira 3.100-an. Ini bisa dijual satunya ini 10.000, karena kalau yang aslinya aja tuh yang di resto yang viral itu 180.000 guys. Tapi saya yakin sih untuk rasa jauh lebih enak pasti itu yang harga mahal itu, karena bahan-bahannya premium. Nah kalau ini kan harga ekonomis, jadi rasanya juga ekonomis, tapi ini udah enak kok. Kalian coba aja deh bikin. Oke, ini bisa ditaruh di freezer, bisa juga langsung digoreng seperti saya. Ini saya langsung goreng dengan
minyak yang sudah panas ya, harus panas. Udah gitu apinya nggak usah kecil-kecil, sedang menuju besar aja, karena dia gorengnya cepet. Dalamnya kan udah matang ya, tinggal keringin bagian luarnya aja. Tapi tergantung sama penggorengan yang dipakai juga ya. Kalau penggorengannya cepet panas ya berarti apinya agak dikecilin aja. Ini kita goreng sampai kecoklatan, jangan lupa dibalik kalau bagian bawahnya udah matang, udah kering. Oke, ini semua permukaannya udah kering ya, langsung aja saya angkat dan sajikan. Dan tara, kroket Belanda sudah siap disajikan. Untuk sausnya biasanya kan disajikan dengan saus mustard yang ditambahkan dengan garam, gula, cuka gitu ya. Nah, kalau saya versi ekonomisnya pakai saus sambal aja ditambah dengan mayones. Ini tinggal kita aduk-aduk rata aja. Jadi deh sausnya. Nah, gimana teman-teman? Ini buatnya gampang banget kan ternyata, dan bahan-bahannya juga sedikit, jadi nggak pusing, nggak bingung. Dan ini tuh bisa banget dijadikan frozen food. Jadi nanti kalau kita mau bikin bekal ke sekolah anak atau untuk sarapan pagi, itu tinggal kita goreng aja. Jadi lebih praktis kan? Ini suara garingnya bisa kita dengar. Dan ini akan saya coba teman-teman. Selamat makan. Lihat dong, ini tuh luarnya crispy banget dan dalamnya itu lumer. Tuh ayamnya masih kelihatan serat-seratnya ya. Tuh, ini tuh pakai keju procesaurus juga udah enak banget teman-teman. Mari kita makan. Kita cocol dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Ini benar-benar crispy di luar dan lembut di dalam teman-teman. Kalian wajib coba ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.